Kita semua berhutang pada bintang-bintang. Oksigen yang kita hirup, kalsium di tulang dan gigi kita, besi di darah kita, semua dibuat melalui reaksi nuklir di dalam bintang. Keberlangsungan hidup manusia tergantung pada bintang yang terdekat dengan kita, yaitu matahari. Yang setiap detik mengeluarkan energi yang setara dengan 4 kali 10 pangkat 26 lampu 100 watt. Banyak banget nolnya ya. Nah, tapi jangan khawatir. Matahari kita tidak akan kehabisan bahan bakar sampai 5 miliar tahun ke depan. Di luar tata surya kita sudah menemukan ribuan planet yang mengitari bintang-bintang. Dan beberapa mirip bumi. Ada yang mau pindah? Ruang di antara bintang-bintang berisi awan antar bintang yang ternyata seperti toko bahan kimia. Ada amoniak, ada bahan pembuat parfum, ada bahan untuk memberi aroma raspberry pada bahan makanan. Dari mana astronom tahu itu semua? Jawabannya sederhana, dengan membaca cahaya. Dalam astronomi, kata cahaya itu pengertiannya luas, bukan hanya yang bisa kita lihat, tetapi dia merentang dari sinar gamma sampai gelombang radio. Cahaya yang bisa kita lihat disebut sebagai cahaya tampak. Itu hanya satu bagian kecil saja dari keseluruhan spektrum cahaya. Nah, oleh atmosfer kita, sebagian besar jenis cahaya ini diserap, menyisakan 2 jendela, yaitu jendela cahaya tampak atau jendela optik dan jendela radio. Di permukaan bumi, kita bisa menggunakan teleskop optik dan teleskop radio sebagai kacamata untuk membaca cahaya dari langit. Nah, untuk jenis cahaya yang lain, kita harus menempatkan teleskop di luar atmosfer kita. Nah, cahaya itu adalah kurir informasi kosmik. Dia membawa cerita tentang alam semesta. Masalahnya, bagaimana cara kita membaca cerita itu? Nah, sebenarnya sudah sejak lama manusia belajar untuk membaca cahaya bintang dengan menggunakan detektor built-in bawaan mata kita, ya. Jadi, mata manusia itu paling peka pada cahaya tampak. Mungkin karena dalam proses evolusinya, mata manusia itu menyesuaikan dengan bintang terdekat, matahari, yang memang memancarkan sebagian besar sinarnya pada cahaya tampak. Nah, jadi manusia sejak lama membaca cahaya, melihat posisi dan keteraturan dari objek-objek langit, dan kemudian menggunakannya untuk keperluan-keperluan praktis seperti pertanian, navigasi, penentuan kalender, dan ritual-ritual keagamaan. Jadi membaca cahaya itu sudah lama menjadi bagian dari budaya dan kearifan manusia. Nah, kalau manusia modern sekarang
membaca dan menerjemahkan bahasa cahaya itu dengan menggunakan teleskop dan detektor. Warna, misalnya ya, memberitahu kita tentang temperatur bintang. Perubahan kecerlangan terhadap waktu bisa menandakan bahwa sebuah planet melintas di depan sebuah bintang. Atau sebuah bintang meledak kalau perubahan kecerlangan itu terjadi dengan cepat. Nah, jadi kalau kita menguraikan cahaya dari bintang, seperti kita menguraikan cahaya matahari ya, dengan menggunakan prisma, maka kita akan tidak hanya mendapatkan warna-warni pelangi, tetapi juga garis-garis halus yang seperti barcode. Dan setiap unsur kimia, karbon, oksigen, kalsium, dan seterusnya, masing-masing memiliki barcode-nya sendiri-sendiri yang unik. Jadi dengan membaca barcode ini, kita bisa tahu unsur-unsur apa yang ada di bintang, di galaksi, di komet, dan seterusnya. Kalau garis-garis barcode ini bergeser dari posisi seharusnya, maka kita tahu bahwa objek yang memancarkan cahaya tersebut bergerak, mendekati atau menjauhi kita. Nah, jadi cahaya membocorkan ya banyak rahasia alam semesta kepada kita. Problemnya saat ini kurir kosmik ini yaitu cahaya sedang dikalahkan oleh cahaya buatan kita. Kita sudah familiar ya dengan polusi udara, polusi air, polusi tanah, bahkan polusi suara. Tetapi ada satu jenis polusi yang diam-diam sedang menyelimuti kota-kota kita, yaitu polusi cahaya. Nah, secara sederhana polusi cahaya adalah cahaya yang berlebihan, salah arah, atau ada di tempat dan waktu yang tidak diperlukan. Memang cahaya buatan bisa membantu kita melihat dalam gelap sehingga kita tetap bisa beraktivitas di malam hari. Tetapi kalau berlebihan, dia akan menjadi polusi dan tentu saja pemborosan. Nah, astronom tentu saja menderita. Cahaya yang mengarah ke atas mengaburkan bintang-bintang dan mengganggu penelitian. Nah, tetapi sebenarnya bukan hanya astronom ya yang merana, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Sebagian burung, kebanyakan serangga, dan 70% mamalia itu adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Mencari makan, bermigrasi, bereproduksi. Polusi cahaya mengganggu siklus alami mereka. Membingungkan arah, kemudian juga mengubah perilaku dan bahkan membawa kematian. Apakah ada yang di sekitar rumahnya masih bisa lihat kunang-kunang? Musang? Burung hantu? Orang kota semua ini. Ya, susah ya. Nah, tumbuhan juga merasa lelah kalau terlalu banyak terpapar oleh cahaya buatan. Stomata bisa terbuka lebih lama,
yang mengakibatkan penguapan banyak terjadi dan tumbuhan menjadi kering. Polusi cahaya juga bisa membuat tumbuhan lebih cepat atau justru lebih lambat berbunga, sehingga hewan penyerbuk datang tidak pada waktu yang tepat. Nah, itu kan tumbuhan dan hewan. Bagaimana dengan kita manusia? Saya tidak bicara sebagai astronom, saya bicara sebagai sesama makhluk hidup. Seperti tumbuhan dan hewan, manusia dirancang dengan asumsi yang sederhana, yaitu siang terang, malam gelap. Di dalam otak kita ada jam biologis yang mengatur kapan kita merasa segar, kapan mengantuk, dan kapan hormon-hormon penting harus diproduksi. Ketika malam tiba, lingkungan menjadi gelap, tubuh kita mulai membentuk melatonin, menghasilkan melatonin yang membantu kita untuk tidur dan ya memulihkan diri ya. Nah, tapi kalau malam terlalu terang, cahaya lampu jalan masuk ke kamar, billboard LED menyala sepanjang malam, scrolling sampai larut, otak kita jadi bingung. Ini masih siang atau sudah malam? Dan efeknya bisa kita rasakan sehari-hari ya. Susah tidur, bangun tidak segar, sulit fokus. Ya, dan penelitian menunjukkan bahwa gangguan terhadap siklus sirkadian menyebabkan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, dan gangguan mood. Jadi otak kita butuh gelap yang cukup untuk tetap waras. Nah, di sini langit malam penuh bintang itu bisa menjadi antidepresan kosmik. Saya akan mengajak kita untuk membayangkan kita ada di tempat yang langitnya sangat gelap. Di atas Bima Sakti membentang. Anda bisa melihat tekstur, struktur, dan warna gelap terang di langit. Coba bayangkan. Banyak orang menggambarkan perasaan ini dengan satu kata, takjub. Rasa kagum yang membuat kita terdiam. Merasa kecil, tapi damai. Menenangkan. Penelitian psikologis menyatakan bahwa mengalami perasaan kagum seperti ini, perasaan takjub seperti ini, bisa menurunkan fokus yang berlebihan terhadap diri sendiri. Meningkatkan perilaku prososial. Menumbuhkan rasa syukur. Dan membuat kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, dibanding polusi-polusi yang lain, polusi cahaya ini paling mudah untuk diatasi. Secara teori, ya tinggal matiin lampu aja, beres. Seperti yang dilakukan pada waktu hari Nyepi di Bali. Semua lampu dimatikan, dan banyak cerita orang yang menyatakan mereka takjub dengan langit malam Bali yang tiba-tiba sangat berbeda dari malam-malam yang lain. Nah, persoalannya kan kita nggak mau matiin lampu setiap hari ya, setiap malam. Kita nggak mau hidup di goa atau kembali ke masa sebelum listrik ada. Nah, jadi bagaimana? Ada satu prinsip penting. Kita sebenarnya bukan sedang berperang melawan lampu. Tetapi kita hanya perlu belajar untuk menggunakan cahaya buatan dengan lebih bijak. Ada 4 prinsip sederhana. Yang pertama, tepat arah. Gunakan tudung lampu untuk mengarahkan cahaya ke bawah, menerangi jalan tanpa menyinari atmosfer. Yang kedua, tepat jumlah. Lebih terang tidak berarti lebih aman. Karena kontras yang terlalu tinggi justru akan membuat kita sulit melihat. Jadi, gunakan terang yang cukup, tidak perlu seperti stadion bola. Yang ketiga, tepat waktu. Lampu taman, lampu reklame, lampu dekorasi, sebenarnya kita bisa atur dengan timer atau dengan sensor gerak, sehingga hanya menyala ketika betul-betul diperlukan. Dan yang terakhir, tepat warna. Gunakan lampu yang hangat, yang berwarna hangat, yang kekuningan. Itu lebih bersahabat untuk mata dan otak kita dibanding yang berwarna putih kebiruan. Nah, saya ingin menutup dengan 2 identitas saya sebagai astronom dan sebagai manusia. Sebagai astronom, saya ingin mengajak supaya kita semua menjaga langit gelap. Langit gelap yang merupakan ruang untuk meditasi untuk kita. Untuk kita memulihkan batin kita. Tetapi juga langit gelap yang memberi kita atau memungkinkan kita untuk tetap mendengar, melihat, membaca pesan cahaya dari langit sehingga kita bisa mengenal alam semesta. Sebagai manusia, saya ingin mengingatkan bahwa langit gelap membantu kita menemukan diri sendiri. Satu langkah kecil menuju langit yang lebih gelap adalah satu langkah kecil juga menuju jiwa yang lebih tenang. Jadi ketika kita memilih lampu dengan bijak, mengurangi terang yang tidak perlu, memberi ruang pada gelap yang menyehatkan, sebenarnya kita sedang berkata pada generasi penerus. Ini langit yang kami wariskan untukmu. Tempatmu
belajar merenung, takjub, dan menemukan ketenangan. Mari kita menata cahaya, menjaga langit untuk sains, untuk kota kita, untuk kesehatan mental kita, dan sebagai warisan untuk anak cucu kita. Terima kasih.